Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Khairunisa dari program studi S1 Akuntansi kelas 1E ataupun 23E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya di sini akan menjelaskan tentang ringkasan materi pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hermanza, SPD MPD. Baiklah, saya akan melihatkan apa saja materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Daftar materi yang akan dibahas itu ada 6, terbagi menjadi 7 pertemuan, yaitu pertemuan pertama itu di materi pertama, yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan kedua adalah materi kedua, sikap berbahasa Indonesia. Materi ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa. Itu di pertemuan ketiga. Di pertemuan keempat adalah menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Di pertemuan kelima ada teori presentasi ilmiah, dan pertemuan keenam ada mendesain proposal kegiatan. Kita akan membahas materi ini satu persatu. Baiklah, hakikat, kita masuk ke materi pertama, pertemuan pertama yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 4, yaitu bahasa Indonesia sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa Indonesia adalah ujaran. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu secara umum, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi baik lisan maupun tulisan. Jadi, bahasa Indonesia itu berguna untuk komunikasi antar manusia ataupun. Oke, yang fungsi kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu mempunyai fungsi khusus lagi, yaitu 4. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Yang ketiga ada bahasa pengantar. Yang keempat ada bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat ada alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sendiri terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, bahasa Indonesia itu asal-usulnya adalah berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu tinggi, yang berasal dari Melaka ataupun Riau. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu berbeda-beda. Bukti penggunaan bahasa Melayu di berbagai daerah di Nusantara didukung oleh penemuan prasasti berbahasa Melayu di seluruh daerah Nusantara. Yang kedua ada perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar, yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan bahwa tekad bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang. Pada tahun 1947,
yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Sueandi menggantikan ejaan Van Ophusian yang digunakan sejak 1901. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang sering kita kenal dengan EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Baiklah, kita akan memasuki materi 2, yaitu sikap berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu peristiwa, perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, menjelek, mengejek, maksudnya mengejek, menolak atau menerima bahasa tertentu. Ciri-ciri sikap bahasa dibagi menjadi 3 menurut Garvin dan Mathieu dari 1998, yaitu pertama kesetiaan bahasa, kedua adanya kebangsaan bangsa, ketiga kesadaran adanya norma bahasa. Selanjutnya, masih di materi 2 itu adalah komponen sikap bahasa menurut Lambert 1967. Komponen sikap bahasa itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua ada komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik suka atau tidak suka terhadap suatu ataupun suatu keadaan, maka orang itu akan dikatakan memiliki sikap positif, jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Yang ketiga adalah komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan relatif reaktif terhadap suatu keadaan. Jenis sikap bahasa menurut Anderson dalam CR 2010 ada 2, yaitu sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif itu seperti selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, memperingatkan dan mengoreksi pemakaian bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Oke, maaf tadi. Yang kedua ada sikap negatif. Sikap negatif itu seperti bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris, meskipun pemahaman ataupun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Yang selanjutnya adalah merasa dirinya lebih pandai daripada orang yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Yang ketiga ada merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Yang terakhir, sikap negatif dari bahasa Indonesia terhadap bahasa Indonesia itu adalah menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya itu bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Oke, kita lanjut ke materi 3, yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Itu dibagi menjadi 2 penjelasan. Yang pertama itu adalah bentuk tulisan secara umum. Untuk tulisan secara umum dibagi menjadi 3, yaitu prosa. Prosa dibagi lagi menjadi 2, yaitu prosa fiksi seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Prosa non-fiksi ataupun tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. Prosa non-fiksi dibagi lagi menjadi 2, yaitu A. Hasil kajian pustaka makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. Yang B adalah hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian, itu yang biasanya digunakan oleh anak D1 sampai D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf. Yang ke bentuk tulisan secara umum kedua itu adalah puisi. Puisi dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama puisi lama seperti mantra, pantun, karmina, celoka, gurindam, syair, dan talibun. Yang kedua adalah puisi baru seperti balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Yang ketiga itu adalah dari bentuk tulisan secara umum adalah
drama, seperti drama tragedi, komedi, opera, melodrama, farce, tablo, dan lain-lain. Ini penjelasan kedua yaitu tulisan akademik. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk tulisan ilmiah. Bentuk tulisan ilmiah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul jurnal, panduan praktikum, dan lain-lain. Yang kedua adalah hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian, yaitu dari D1 sampai D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, monograf. Sistematika tulisan ilmiah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hasil kajian pustaka, itu dari halaman, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Yang kedua adalah hasil dari proses penelitian. Itu adalah halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu menjelajahi dunia pustaka ini adalah materi keempat, yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Baiklah, karena tadi ada sedikit kendala, kita akan melanjutkan yang saya jelaskan tadi, yaitu ke materi keempat, yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital itu ada seperti Crossref, ePustNav, PDF Drive, Mendeley, Taylor and Francis Online, Library Genesis, Google Trends, Open Knowledge, Maps, Post Viewers. Yang kita akan bahas yaitu Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang membantu dalam membuat citasi ataupun kutipan dan membuat daftar pustaka. Jenis Mendeley sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu Mendeley Desktop. Itu tuh biasanya diinstal di desktop, di Windows ataupun Mac. Fungsi Mendeley Desktop sendiri itu adalah membuat citasi dan daftar pustaka atau bibliografi. Yang kedua adalah Mendeley Web. Platform Mendeley yang berbasis web server itu tuh bisa diakses melalui web. Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi, dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Yang ketiga adalah Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager itu kayak pusatnya gitu. Itu tuh kebutuhan itu harus menggunakan koneksi kalau mau menggunakannya. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu materi kelima, pertemuan kelima, yaitu teori presentasi ilmiah. Saya akan menjelaskan dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Yang kedua, berdasarkan pengertian di atas, terdapat tiga komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan, komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan ataupun audiens. Yang ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Yang keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinan atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang kelima, presentasi yang buruk itu adalah presentasi yang terjadi apabila komunikator tidak mampu
menjelaskan pesan atau hanya dimengerti diri sendiri pesannya, dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Yang kedua adalah komponen presentasi ilmiah. Menurut Kogan dan kawan-kawannya, tahun 2015 ada 3 komponen presentasi ilmiah, yaitu pertama media, yang kedua komunikator, yang ketiga ada audiens. Yang ke pembahasan ketiga yaitu alur presentasi. Menurut Kogon dan kawan-kawannya 2015. Yang pertama itu adalah pembuka. Pembuka haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak ataupun tidak. Jadi kita harus membuat pembuka itu dengan semenarik-nariknya agar audiens tertarik untuk membacanya. Jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Yang kedua, isi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan Anda perhatikan. Sampaikan ide ataupun konten hebat dari hasil penelitian mulai dari pendahuluan, belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis ataupun penyelesaian. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu penutup. Penutup adalah tahap akhir. Tahap akhir yang baik adalah penutup yang baik. Berisi kesimpulan dan pernyataan tertutup. Jadi kita akan ke ke materi terakhir yaitu mendesain proposal kegiatan. Ini merupakan materi 6 yang dijelaskan pada pertemuan 6 dan 7. Yang pertama, pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Berasal dari kata propositum yang berarti menampilkan ke muka, membayangkan, mengusulkan, dan mengajukan. Yang kedua adalah pengertian PKM. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan ataupun PKMK merupakan program kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha. Yang ketiga ada sistematika proposal kegiatan PKM. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim ataupun singkatan yang tidak kaku. Dan judul tersebut hanya diperbolehkan maksimal 25 kata. Yang kedua adalah judul. Yang pertama maksudnya judul, yang kedua daftar isi, yang selanjutnya itu bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, bab 4 dibagi lagi menjadi 2 yaitu yang pertama anggaran biaya, yang kedua jadwal kegiatan. Yang terakhir adalah daftar pustaka lampiran. Lampiran pertama berisi biodata ketua dan anggota serta pendamping. Laporan 2 berisi justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga berisi susunan organisasi, tim pelaksana, dan pembagian tugas. Lampiran keempat ataupun terakhir yaitu surat pernyataan ketua pelaksana. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi pertemuan materi mata kuliah pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah bahasa Indonesia. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.